menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk ini si Kristus? Baik, saya jelaskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bukan Kristus yang terkutuk, tetapi kita yang melakukan dosa. Oh, kita pula yang terkutuk. Dia yang terkutuk, dia yang mati dengan jalan kutuk karena Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk sosok ini? Udah, perhatikan baik-baik. Saya sudah mengatakan, yang melakukan dosa itulah yang terkutuk. Iya, ini Kristus ini dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang mati dengan jalan menjadi kutuk? Kristus kan? Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengutuknya? Artinya Pak Juma, Yesus menggantikan yang terkutuk itu digantung di kayu salib. Iya, siapa yang mengutuknya? Siapa yang mengutuknya ini? Ya, hukum Taurat itu yang mengutuk. Hah? Hukum Taurat itu. Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Itu hukum Taurat. Lalu yang mengutuk siapa? Tuhannya perjanjian lama. Lalu yang dikutuk siapa? Orang yang berbuat dosa. Ini yang disalib ini siapa? Menggantikan orang. Siapa yang menggantikan kalian itu? Yesus Kristus. Kristus. Siapa yang mengutuknya? Hukum Taurat. Hukum Taurat di belakangnya siapa? Ya Tuhan perjanjian lama kan? Berarti Tuhan perjanjian lama mengutuk Tuhan perjanjian baru gitu? Bukan, yang dikutuk bukan itu lagi. yang berbuat dosa, pemahamannya. Loh, yang digantung dosa, siapa? Yang dikutuk, akhirnya Yesus menggantikannya. Oke. Yesus, jangan sebut Yesus, Bung. Di sini tidak ada Yesus. Ini Kristus. Yesus Kristus sama Yesus sama? Enggak, beda. Kristus itu dengan banyak. Muhammad sama enggak? Salah enti. Hei, baca Matius 2. Nasihat Yesus kepada muridnya yang asli. Diam dulu kalau masih taraf belajar, diam. Yesus yang asli menasihati muridnya agar waspada kepada Kristus palsu. Catat itu dulu. Sahabat-sahabat, catat itu dulu. Ya. Yesus menubuatkan munculnya Kristus palsu. Matius 24 nomor 24. Jadi di sini jangan kau campur adukan antara Yesus dengan Kristusmu ini. Anda sudah mengakui bahwa yang mengutuk adalah Tuhan perjanjian lama. Tuhannya Yahudi berarti. Sekarang Tuhanmu yang ada di perjanjian baru ini mati dengan jalan kutuk. Pertanyaan saya, apakah Anda mengiyakan Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhannya Kristen? Atau Anda ingin mengatakan Tuhan mengutuk dirinya sendiri? Tuhan sudah gila berarti. Ayo, Anda seorang dokter, silakan menggunakan kapasitas otak Anda itu. Baik, jadi silakan. Data yang saya nyatakan di ulangan itu hukum Taurat yang masa berlakunya sampai munculnya Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis itu nggak berlaku lagi. Jelas? Ya, ini Paulus ngapain ngutip ke situ berarti? Artinya clear dulu bahwa masa berlakunya itu. Iya, kenapa dikutip kalau sudah tidak berlaku? Jadi pemahamannya selaras dengan Yohanes 1:29 bahwa Yesus telah menghapus dosa dunia. Tidak ada disebut Yesus di situ, Cahayu. Kalau tidak percaya, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nggak dipaksa, oke? Nggak dipaksa. Bukan nggak dipaksa. Ini kita sedang mengedukasi masyarakat Indonesia, dokter. Memahami tidak ada kata Yesus di Yohanes 1 nomor 29, Cahayu. Anda seorang dokter, tapi setiap Anda melontarkan kata-kata pasti dusta. Kenapa nggak mau sehat? Baik, Yohanes 1:29 saya baca. Silakan. Pada keesok harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan Yohanes berkata, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Nah, siapa kemudian yang ada di sana? Yesus. Ya, siapa yang mau dilihat? Yesus dilihat oleh Yohanes. Bahwa dia Yesus dilihat oleh Yohanes, kata saudara.
Jadi Yesus Anda identikkan dengan binatang. Itu Gitu. kan gaya bahasanya. Itu Makanya saya katakan kepada saudara, ketika Anda membaca Yohanes 1:29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini Yesus meminta dan Yohanes berkata kepada siapa? kepada murid-muridnya. Hah? Kepada orang-orang yang ada yang dibaptis itu. Yohanes kan membaptis di ayat 28. Hal itu terjadi di Betania di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Saat dibaptis ini. Jadi Yesus dibilang oleh Yohanes anak binatang. Tadi makhluk terkutuk, sekarang anak binatang lagi gitu. Sebutan Yesus banyak. Oh, termasuk terkutuk. Termasuk sosok terkutuk. Terkutuk tidak ada tertulis. Alamak, dengan jalan menjadi kutuk. Ini siapa ini yang dengan jalan menjadi kutuk ini siapa? Artinya menggantikan itu posisi. Ya, menggantikan. Tadinya dokter, tadinya Anda yang terkutuk digantikan Yesus. Anda tadinya terkutuk. Ya, tapi kutuk Anda itu diberikan kepada Yesus. Sekarang siapa yang terkutuk? Yesus telah terkutuk menggantikan saya. Itu artinya begitu. Jadi Kristus telah terkutuk karena kalian. Padahal dalilnya di sini karena hukum Taurat. Mana yang betul? Ya kan karena hukum Taurat. Loh, hukum Taurat ini bukan untuk ente, Cak Ayu. Ini untuk Bani Israel. Apa hubungannya dengan ente? Katanya hanya sampai Yohanes. Kenapa sekarang nyebrang ke kalian, Kristen? Kok enggak konsisten kamu itu? Hukum Taurat hanya untuk sampai di ini. Kristen ini muncul belakangan. Tidak ada hubungannya berarti dengan hukum Taurat. Lalu siapa ini yang mati untuk kalian ini? Kenapa dia mati untuk kalian? Pak Joma ngerti apa itu Kristen? Pengikut Kristus. Kristen adalah sebutan untuk orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, yang orang-orang Yahudi dari Yerusalem. Orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu ada yang 120 orang di orang-orang Yahudi yang ada di Antioquia itu orang Yahudi. Sebentar Pak. Yang ada di Antioquia. Pak Juma dengar, ada 33 yang mau dengar. Saya tanya, orang Yahudi. Saya ulang pertanyaan saya. Yang ada di Antioquia itu orang Yahudi. Ya. Ada data? Ada. Silakan. Di Matius 28 ayat 16 sampai 20, silakan. 11 murid Yesus diperintahkan, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Cak Ayu, saudara dengarkan saya. Nih cara belajarnya nih. Pakai kerangka otakmu itu yang rusak itu. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu 12 murid. Diam dulu. Paulus mengaku diutus kepada orang-orang bersunat atau kepada orang yang bersunat? Saya terangkan dulu tentang Kristen nanti. Enggak usah. Ini saya sedang menjelaskan. Artinya Paulus mengaku bertanya, silakan bertanya. Paulus mengaku diutus. Silakan bertanya. Paulus mengaku diutus. Kalau nanti saya menjelaskan. Paulus mengaku diutus untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Kau mau bantai itu? Dokter, kamu mau bantai itu pengakuan Paulus? Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Kau mau membantai itu? Kau nggak malu? Kau nggak malu? Apa enggak? Aku di-mute ini. Kamu nggak malu? Paulus sendiri mengaku diutus kepada non-Yahudi. Pak Juma, kalau diskusi dengan data, dengar dulu data yang saya sampaikan. Kamu mengatakan yang ada di Antioquia itu orang Yahudi. Ya. Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Mana yang betul? Anda atau Paulus? Atau dua-duanya pembohong? Saya jawab dengan data. Baik. Silakan. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya kepada murid-murid Yesus yang 11. Ini 11, bukan 12. Di Matius 28 itu 11. Saya paham kalau itu, dokter. Sebentar, ada 100. Saya paham kalau itu, dokter.
Artinya gini Pak Juma, yang di Pak Juma itu Antioquia. nggak fair. Data-data yang saya pahami kan, saya terangkan dulu dengan data, dengar baik. Hei, yang ke Kalau Antioquia yang diskusikan disebut harus pertama dengar kali Kristen teman itu diskusi. pengikut Gimana? Paulus. Gimana Pak Handi? Gimana? Bisa nggak diteruskan ini? Kita diskusi dengan data. Saya tanya dulu samamu. Yang disebut Kristen pertama kali itu pengikut Paulus di Antioquia atau siapa? Pengikut Yesus yang melarikan diri dari Yerusalem ke Antioquia. Makanya data ini saya mau sampaikan. Pak Silakan Juma. Anda tunjukkan pengikut Yesus di Antioquia. Tunjukkan Baik. saya. Saya Silakan. tunjukkan, saya baca Ya. datanya. Oke. Silakan. Saya mau terangkan dengan data-data, nggak mau dengar. Baik. Silakan pendusta, Di Kisah silakan. Rasul 1 ayat 15 ada orang Yahudi 120 orang yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari 11 orang murid itu. Ada juga 3.000 orang di Kisah Rasul 2 ayat 41. Ada juga yang 5.000 orang Yahudi yang percaya kepada 11 itu, yang melarikan diri dari Yerusalem ke kota Yudea dan Samaria, itu di Kisah Rasul 8 ayat 1. Dan di Kisah Rasul 19, di Kisah Rasul 11 ayat 19 saya baca ya. Yang 120 orang Yahudi, yang 3.000 orang Yahudi, yang 5.000 orang Yahudi yang melarikan diri dari Yerusalem dan ke Yudea Samaria, ada juga tersebar ke Siprus, Venesia, dan Antioquia. Di kota Antioquia lah yang 120 orang Yahudi, yang 3.000 orang Yahudi, yang 5.000 orang itu sebagian itu disebut jemaat. Ya, untuk pertama kali Kristen. Jadi ayat 23, Barnabas datang ke kota Antioquia diutus oleh jemaat Yerusalem. Jadi di ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke kota Antioquia. Yang diutus oleh jemaat ke kota Antioquia adalah Barnabas. Cuma Barnabas mengundang Saulus dari Tarsus. Jadi mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya. Jadi Saulus dan Barnabas tinggal 1 tahun dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Dan di kota Antioquia lah orang-orang yang percaya ya pada Yesus, orang-orang Yahudi itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi bukan Paulus yang membuat Kristen, tapi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari 11, bukan 12. Demikian Pak Juma. Oke, dengarkan saya wahai pendusta. Nama murid Yesus Simon atau Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, saudara dengan Yakobus, Filipus, ya, kemudian Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon, dan juga Yudas. Ada Barnabas di situ, Tuyul. Ada Barnabas Paulus di situ? Nggak ada. Kau diam dulu. Baik. Udah dongok. Sementara yang sampai di Antioquia itu cuma Barnabas dan Paulus. Itu pun nanti mereka bertengkar. Jadi pengikut Barnabas dan pengikut kemudian Paulus lah yang pertama kali disebut Kalisteng. Tahu itu bicara asal ngomong saja. Di Antioquia itu Barnabas dengan Paulus di sana. Pengikut Barnabas dan Paulus inilah pertama kali disebut Kristen. Disebut oleh orang non-Yahudi juga yang menyebutnya. Penyembah berhala juga yang menyebutnya. Menghinanya karena mengaku pengikut Kristus. Maka mereka disebut Kristen. Bukan orang Yahudi di situ. Asal-asal ngomong. Ada data asal ngomong copot sana copot sini. Data Kisah Para Rasul 11 itu satu perikop dari nomor 19 sampai nomor 30, kamu baca sampai biji matamu keluar. Baca baik-baik. Yang ada di sana cuman Barnabas dan Saulus. Sementara dua orang ini bukan murid Yesus yang dipesan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain.
Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Kenapa bisa jadi dokter orang ini ya? Jadi kembali kepada tema kita, Kristus itu adalah sosok yang datang yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada Kristus yang mati di atas salib secara kutuk ini, itu Kristus. Kalian sembah dia kan? Makanya muncul pertanyaan saya tadi, siapa yang mengutuk Tuhan kalian si Kristus ini? Anda sudah mengakuinya. Yang mengutuknya adalah Tuhan di dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, Tuhan dalam perjanjian lama hanya mengutuk iblis. Si ular tua yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, iblis, Yudas iblis, yang digantung penggantinya, yaitu pemakan suap. Siapa yang makan suap? Siapa yang berkhianat? Itulah yang digantung. Itulah yang keluar dari kubur, karena masih dalam pengaruh iblis. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Siapa yang terkutuk antara Yesus dan iblis? Siapa yang terkutuk? Iblis atau Yesus? Yesus atau iblis? Iblis yang terkutuk. Yesus pula yang terkutuk. Dengan akal-akalan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan kalian itu diikat oleh hukum Taurat? Sejak kapan? Kalian bukan Bani Israel. Kalian sibuk-sibuk sendiri. Demi apa? Demi melancarkan aksi si Kristus palsu ini. Supaya apa? Supaya kalian pergi ke seluruh dunia. Agar apa? Agar semua orang menjadi murtad, menjadi penyembah iblis ini. Itu dalil. Makanya Yesus meminta waspada kepada Kristus. Karena penyesat yang datang setelah Yesus itu bergelar Kristus. Ini yang datang kepada Paulus. Ini, bukan manusia ini. Galatia 1 nomor 1, bukan manusia yang datang kepada Paulus, tapi memakai nama Yesus. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sejak kapan? Anak manusia, anak Maria tetap manusia. Yohanes 6 nomor 3. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Maria daging, melahirkan daging. Bukan melahirkan roh, melahirkan daging. Roh itu hanya ditiup. Roh itu tidak dikandung. Roh masuk ke dalam jasad yang dikandung. Keluar, hidup dia. Jadi, Anda harus paham. Anak Maria itu adalah manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Dua sosok yang berbeda, nama sama. Nah, kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, kata Anda. Padahal di situ tidak ada Yesusnya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk si Kristus? Anda belum jawab. Anda memplesetkan, lidah Anda melilit. Yang mengutuknya adalah hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa mengutuk, karena itu cuma undang-undang. Undang-undang sang pemilik undang-undang. Siapa itu? Elohim. Berarti yang mengutuk Kristus adalah Elohim. Kalau Anda merujuk ke dalam Ulangan 21, berarti Kristus itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, siapa pelakunya? Yesus atau Yudas? Yudas, Cak Ayu. Jangan kau bawa-bawa Yesus anak Maria ke situ. Jangan. Yang Anda sembah selama 2000 tahun lamanya itu adalah iblis yang masuk ke dalam diri Yudas. Silakan. Pakai akal sedikit napa Pak Dokter? Silakan. Baik, di Kisah Rasul 8 ayat 1, kecuali rasul-rasul tersebarlah ke seluruh daerah Yudea dan Samaria orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Itulah yang 120 orang, yang 3.000, yang 5.000. Lalu di Kisah Rasul 11 ayat 19 itu tersebar
ke Siprus, Venesia, dan ke kota Antioquia. Jelas. Jadi bukan cuma Saulus dan Barnabas yang ada di kota Antioquia, tetapi saya baca ayat 19 mulai ya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke kota Antioquia. Jadi yang mengutus Barnabas ke kota Antioquia adalah jemaat di Yerusalem, bukan Yesus, bukan murid yang 11. Jadi yang ada di kota Antioquia itu adalah jemaat atau orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari 11 orang murid. Ada yang 120, ada 3.000, ada yang 5.000 orang itu. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan Saulus, dia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat. Jemaat inilah yang 120 orang, yang 3.000 orang, yang 5.000 orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi yang disebut murid-murid Kristen itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari Paulus. Lalu tentang terkutuk tadi saya sudah katakan, aturan-peraturan hukum Taurat yang membunuh pasti dihukum mati dan digantung, tapi jangan dibiarkan tergantung sampai matahari tenggelam, sampai malam. Itu terkutuk, aturan-peraturan hukum Taurat. Sementara orang di Galatia 3 ayat 13 itu, Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat. Caranya, Yesus sendiri menggantikannya menjadi terkutuk, digantung. Jadi artinya aturannya saya yang terkutuk, digantikan Yesus posisi saya. Itulah cara Yesus menghapus dosa. Itu kebenaran. Tetapi Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri, ya nggak ada masalah. Silakan Pak Juma. Oke, Barnabas itu memang mengajarkan kemudian kebenaran menurut tradisi. Memang. Tapi kalau Paulus, mana coba tunjukkan kepada saya surat Barnabas. Ada kalian pegang? Nggak ada. Karena Barnabas itu juga masih lurus. Yang bengklot itu Paulus, Nabilo. Makanya dia punya 13 buku yang dibisikkan oleh si Kristus. Ada Barnabas dibisikin sama Kristus ini? Nggak ada. Makanya terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan. Barnabas tadinya lurus. Memang dia lurus. Sampai hari ini pengikutnya lurus semua. Yang bengklot itu pendiri agamamu, Kristen. Si Paulus ini. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah si penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Tuh dalil. Bungkus tuh dalilnya. Jadi tertulis di mana Pak Juma? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ayat berapa? Nomor 5. Oke, jadi saya baca dulu. Kau pelajari dulu, nggak usah kau ganggu saya. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, itu Felix yang berkata.
Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku menyuruh tidak ada itu apa tadi dimaksudnya yang maksud Pak Juma itu apa tadi? Telah nyata kepada kami orang-orang Yahudi bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Paulus ini penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasarios. Tertulis di mana, Pak? Alamak, kamu itu dokter. Rasul 25 bukan kayak gitu bunyinya. Udah urusanmu lah. Aku nggak bilang jadi dokter. jangan menambah, jangan mengurangi gitu, Pak. Makanya jadi, kalau Anda tidak paham Kristen, jangan wakili Kristen. Karena saya lebih paham Kristen daripada Anda. Itu Felix yang bicara di situ, tidak seperti narasi Pak Juma. Jadi salah narasinya. Jadi nggak dikuasai Alkitab. Jadi jangan mengajarkan Alkitab tanpa menguasainya. Tertulis di mana salah alamatnya. Udah, itu dari Talo. 25 itu Paulus. Itu dari Talo. Siapa suruh lo sok-sok tampil di sini tapi kau buta paham dengan Bible Muslim. Pak Juma mau mengutip ayat tapi salah alamat. Saya teman-teman tadi menyebut kitab mana teman-teman? Kisah Para Rasul berapa saya sebutkan tadi teman-teman? KPR berapa tadi ya? 24 Ada yang ya? ingat? KPR 24. Nomor? Berapa? Nomornya berapa? Lupa saya. Nomor 4 atau nomor berapa? 25 katanya, 25. Nanti Pak Heni putar ulang. Kisah Para Rasul 24 nomor 5 itu mainan anak kucing saya itu Oke, dalil. nomor 5 kita baca, nomor 5. Dah, Tadi diam, 25 katanya. Oke. Jadi kalau itu mainan kucing saya di rumah itu dalil itu. Kisah Rasul 24 nomor 5. Kau kalau orang belajar kau ini, orang baru baca di depannya kau udah tahu. Oh, dia yang baca-baca. Kenapa di mute? Yang dia baca ini. Jangan ganggu saya dulu. Saya luruskan dulu Kristen yang ada di bawah. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara Dr. Adi. Kedudukan kutuk ini berdasarkan Bible loh ya. Saya tidak tanya Al-Quran. Nanti ketinggian. Kamu nggak sanggup nanti. Berdasarkan Bible, posisi kutuk ini dinobatkan kepada Tuhan atau dinobatkan kepada iblis? Jawab. Baik, saya jawab dengan data-data. Di Ulangan itu jelas yang terkutuk itu yang melanggar hukum Taurat jika berbuat dosa yang sebanding dengan hukuman mati dan digantung di kayu salib. Yang dikutuk selain itu kan akibat dari si kutuk. Si kutuklah yang merasuki yang digantung itu sampai dia kemudian dikutuk juga. Cikal bakal pertama manusia ini dikutuk itu disebabkan oleh siapa yang dikutuk pertama kali? Manusia pertama kali dikutuk. Siapa makhluk yang pertama kali dikutuk? Makhluk pertama kali dikutuk si ular. Nah, pandai kau kan. Jadi posisi kutuk ini, posisi kutuk ini berada pada sisi Tuhan atau berada pada sisi iblis? Dah. Oh, sunat sana kau minum air apa? Air impus kau minum 1 liter. Biar kau sehat. Kisah 24 nomor 5. Masa Dokter Adi nggak tahu? Itulah dia. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Sekarang seorang saya tanya, yang menimbulkan kekacauan. Ya. Iya Bang Handi. Di seluruh dunia beradab dan dia adalah tokoh dari Kristen. Sekarang saya mau tanya pada semua yang ada di Komal ini. Kedudukan kutuk itu ada pada hakikat pencipta atau Tuhan atau ada di iblis? Bang Handi. Iblis. Sudah. Aduh, ya oke gini, Pak. Boleh saya Yang lain? Dinda Ferry yang mendapatkan posisi gelar kutuk itu atau terkutuk itu Tuhan atau iblis? Iblis. Bunda? Iblis. Saudara Emerald?
Tidur. Kepas. Yang duduk. Iblis lah, iblis dikutuk. Iblis. Yang kutuk, yang terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Beda, itu beda, itu konsepnya udah beda. Ayo, sadar dong. Sadar dong. 2000 tahun loh. Al-Quran saya mengatakan, wa may ya'shu an zikr rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku Tuhan biarkan setan menyesatkannya dan menjadikan setan sebagai teman karibnya. Wa innahum la yasuddunahum. Kebanyakan ngedabrus kamu, Juma, kebanyakan Anis sabil wa yansabuna annahum muhtadun. Dan sungguh iblis benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Saya tanya kepada saudara Genesis, posisi kutuk ternyata itu ada pada sisi Tuhan atau ada pada sisi iblis? Jawab. Pantasan, ternyata pengikut Barnabas. Kutanya dulu sekali lagi, kutanya dulu sekali lagi, kutanya. Posisi kutuk itu ada pada Tuhan atau ada pada iblis? Jawab. Sama si Mamat aja masih dikubur. Nah, udah mulai gila dia. Malu kan? Malu. Sadarlah kawan-kawanku, sadar. Halo, sadar. Bang Juma, kita diskusi ya, Bang Juma. Ya, silakan, Anda jawab. Boleh, berdua. Posisi kutuk itu ada pada Tuhan atau ada pada diri iblis? Jawab. Ya. Jawab. Posisi kutuk ada pada sisi iblis atau ada pada sisi Tuhan? Jawab. Enggak mau motongmu itu pertanyaanmu itu. Hah? Apa? Kenapa? Jantungmu meledak? Tema ini membuat kepalamu pecah. Pertanyaanmu itu nggak perlu dijawab, udah dijelasin tadi, kamu nggak mau terima ya sudah, ya kan? Saya gitu tanya aja. sekali lagi. Sudah dijelasin, posisi Anda tidak mau terima. Posisi kutuk ada pada hakikat Tuhan atau ada pada sisi iblis? Jawab. Sudah dijelasin. Jawab. Boleh saya berbicara nggak? Boleh. Kalau itu sampai 3 ya. Ya. Saya Kalau sampai 3, bertanya. kalau nggak jawab, saya turunkan. 1, 2, 3 dijawab. Kalau kamu ingin mengatakan bahwa Tuhan itu posisinya terkutuk, kasih dalil. Kasih dalilnya. Di mana Tuhan itu terkutuk? Kasih dalil. Tapi kalau iblis yang terkutuk, Kejadian 3. Ayo, sekarang pertanyaan saya. Ketika dikatakan Kristus terkutuk di atas salib, pertanyaan saya, siapa yang mendapatkan posisi kutuk ini? Tuhan atau iblis? Jawab. Oke, ganti tema. Tadi udah dijelasin, cuma Anda tidak terima. Ganti tema aja, boleh? Ayo, saudara-saudaraku Kristen, saya bukan mau menghina kalian, enggak. Cuman mau menyadarkan kalian aja. Silakan. Di mana dalilnya kemudian diterangkan Tuhan itu terkutuk? Ingat ya, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, siapa ini? Yang dikutuk ini siapa? Yang menjadi kutuk ini siapa? Tuhan gitu maksudnya. Tuhan menjadi kutuk, saudaraku, Tuhan menjadi kutuk. Serius loh? Tuhan menjadi kutuk. Masuk di akal? Bukankah Tuhan itu maha suci? Bukankah Tuhan itu maha kudus? Anda jangan jadi pejangan sawah di sini. Jawab itu. Yang menjadi kutuk ini Tuhan. Gitu. Ayo. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan Kristus itu namanya pengikut Kristus. Halo Juma, saya boleh bicara Juma?
Boleh saya Justru bicara? saya bertanya, memberikan Boleh. ruang kepada Anda untuk berbicara. Anda jangan bernarasi sendiri, boleh saya bicara? Ya silakan, saya kan bertanya, siapa yang menjadi kutuk ini? Tuhan atau iblis? Saya akan sampaikan nubuat Silakan. Yesus tentang Nabi Pak dengan ciri-cirinya lengkap. Iblis Narasi melulu. adalah makhluk terkutuk. Yang kau sembah sosok yang menjadi kutuk. Untuk Anda lepas dari tuduhan, tolong Anda jawab sederhana. Posisi kutuk ini ada pada posisi Tuhan atau ada pada posisi iblis? Itu dong. Kalau Anda Oke, mengatakan Juma, saya Anda mau pada posisi sampaikan. Tuhan, Boleh gantian Juma. berarti Anda menyembah Tuhan yang terkutuk. Kalau Anda mengatakan kutuk ini ada pada posisi manusia, berarti Anda ada pada posisi iblis, berarti Anda menyembah iblis. Kalau Anda mengatakan kutuk ini ada pada posisi Tuhan, berarti Anda menyembah Tuhan yang terkutuk. Kalau Anda mengatakan kutuk ada pada posisi iblis, berarti Anda menyembah iblis yang terkutuk. Mundur bisulan, maju kurapan. Anda mau kemana? Wahai penyembah makhluk terkutuk. Anda sibuk mau memfitnah Nabi Muhammad, sedangkan nyata kau menyembah makhluk terkutuk. Hah? Kau luruskan dulu itu imanmu, kepercayaanmu tuh. Kok menyembah makhluk terkutuk? 2000 tahun kalian telah ditipu. Kok nyembah batu? Enggak apa-apa, daripada jangan menyembah terkutuk. Enggak apa-apa, Anda menuduh kami menyembah batu. Tidak ada batu dikutuk. Yang dikutuk itu iblis. Dan Anda penyembah yang terkutuk itu. Berarti Anda menyembah iblis. Ayo. Kenapa malu-malu? Setelah ini Anda renungkan, Anda pikirkan, Anda mendapatkan surga ketika Anda meninggalkan penyembahan terhadap si kutuk. Si kutuk ini iblis. Tak ada alasan mengatakan Tuhan menjadi kutuk. Nggak ada. Hanya manusia laknat yang bisa mengatakan Tuhan itu kutuk. Hanya penghuni neraka yang mengatakan Tuhan itu kutuk. Kitabnya orang Yahudi, posisi kutuk itu hanya ada pada iblis. Kitabnya umat Islam, posisi kutuk itu hanya ada pada iblis. Tapi di Kristen, Tuhan ada pada posisi kutuk. Kalian ini apa sih? Sampai segitunya. Ayo kawan-kawan, renungkan apa yang saya sampaikan. Jangan kamu itu egois, sombong kayak setan. Jangan sombong kayak setan. Yang sombong itu hanya setan. Kebenaran, ayo akui kebenaran. Tidak mungkin Tuhan itu menjadi kutuk, nggak mungkin. Ayolah saudara-saudaraku Kristen. Ayo, jangan ego. Jangan ego. Orang Islam mati, Kristen juga mati. Untuk menentukan keselamatan kita setelah kematian, kita nggak bisa lihat, tapi ditentukan sikap kita dalam beragama. Apa mungkin Tuhan itu kutuk? Hah? Bukankah kutuk itu ada pada posisi iblis? Coba tanya Bibelmu. Yang menduduki posisi kutuk itu iblis atau Tuhan? Iblis. Yang kamu sembah di atas salib itu mulia atau kutuk? Kutuk. Berarti Anda penyembah? Penyembah? Anda penyembah? Penyembah apa? Anda penyembah apa? Kurus, serius nih. Penyembah iblis. Kurus serius. Ayo. Panam lo. Ngomong sendiri dia, nggak pura-pura nggak denger di si Ether ini. Kira-kira umat Islam yang mendengarkan materi ini mau jadi penyembah yang kutuk? Mau? Sedangkan saban hari setiap kali kita berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sekarang Anda mau keluar dari Islam menyembah kepada yang kutuk ini? Mau? Kenapa mereka kemudian tetap teguh pada pendirian mereka? Al-Quran menggambarkan itu. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu setanan fahuwa lahu qarin.
Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka aku biarkan iblis menyesatkannya dan menjadikan iblis itu menjadi teman karibnya. Wa innahum la yusuddunahum anis sabil wa yansabuna annahum muhtadun. Dan sungguh iblis-iblis itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sudah nyata kan? Sudah nyata kan? Mulut mereka sendiri berkata, yang dikutuk itu iblis. Dan mereka sadar, mereka penyembah yang dikutuk ini. Tetapi apakah mereka kemudian mau sadar? Enggak. Berarti Al-Quran betul. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Sungguh iblis-iblis itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka telah mendapat petunjuk. Ini kata Quran. Apakah kenyataan? Kenyataan. Saudara Kristen mengaku enggak bahwa yang mati digantung di salib itu terkutuk? Mengaku. Mengaku enggak bahwa yang terkutuk itu adalah iblis? Mengaku. Mengaku enggak kalian menyembah iblis? Tidak. Cuma dari dulu kayak gitu mulu, nggak ada perubahan. Bagaimana mau Yang berubah semalam kalau dong. selama ini Anda tetap menyembah yang kutu ini? Saya akan tetap nggak seperti apa-apa, ini. nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa pula? Ya, itu Kalau kan urusan Anda menelan urusan ajaran, kami. dengar, kalau Anda menelan ajaran itu sendiri ya nggak apa-apa. Tapi faktanya ajaran ini, penyembahan terhadap si kutuk ini, kalian ajarkan dengan tipu muslihat kepada umat Islam juga. Kalau cuman kalian aja yang nyembah yang si kutuk ini nggak apa-apa. Kalian melakukan metode-metode segala macam upaya untuk mengajak orang Islam juga untuk mengikuti kalian menyembah si kutuk. Debat Juma saya lawan. Juma. Nah, Mohon maaf. siapa? Silakan, Kristen nggak silakan. butuh Islam Juma. Kristen nggak butuh Islam. Islam yang Kalau nice-nice tidak ke butuh, Kristen, Juma. hei, jangan sombong kau ya. Kalau kau tidak butuh Sadar Islam, diri, Juma. hei, Nggak kalau kau butuh. tidak butuh, hei, Gimana? Kami kalau nggak kau pernah tidak nice-nice butuh sama Islam, Islam. hei Mohon maaf. saudara, kalau kau tidak butuh Islam, tidak mungkin bertaburan isi Al-Quran di dalam Bibelmu. Justru karena kau butuh Islam. Yang duluan ada siapa? Coba yang kau dulu- tunjukkan kepada saya di mana Bibelmu disebut Ya Alkitab. anak. Coba tabiat Yang iblis duluan ini ada nih. Iya, iblis lebih dulu daripada kami, betul. Sekarang pertanyaan saya, kalau kau tidak butuh Islam, tolong tunjukkan di mana kitab Anda Nggak sebelum pernah, Islam nggak pernah datang kebutuhan. disebut Alkitab. Coba, Halo saudara, saya dulu melawan si Juma. Biar kita coba dengar. saudara Genesis ini aja dulu kau jawab. Di mana Oke, kitabmu hajar, pernah Bang, hajar. disebut Alkitab sebelum Biar Islam nggak datang? dapur mulu dia. Soalnya dia Ini tertawa dalam Jadi- tangis. Teman-teman pernah Enggak, enggak biasa, melihat kalau saya orang biasa tertawa dalam tangis? Itu si Genesis tuh. Itu tanda-tanda orang menangis dalam tertawa Masih dalam belum tangis tuh. Juma, ayo berhadapan dengan saya yuk. Iya, ayo. Silakan. Belum Silakan. Bang Juma, Satu-satu dulu. Silakan, silakan. Si Erik kembali dulu. tadi sholat. saya baru di Ya silakan John. Silakan, saudara, silakan. Saudara John ini. Mute itu Bang John. Bang Zuma, aku tadi minta maaf itu yang dua orang itu om aku Bang Zuma, adiknya Mama nggak enak. Maaf ya Bang Zuma ya. Iya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Adiknya Mama secara jasmani kan, tapi beda akidah. Dia penyembah si kutuk. Beda dengan kita. Itu ke-mute itu Bang John. Oke, selamat malam. Saya mau diskusi dengan si Juma. Oke, boleh Nggak bisa, masuk dengan si Juma berdua. Nggak bisa kok diskusi kok nggak ngerti bahasa Indonesia. Belajar dulu bahasa Indonesia.
Ya itu tentang terkutuklah orang yang digantung kayu salib tadi itu, gimana itu Bang Juma penjelasannya? Sebetulnya dari mana gitu referensinya sampai pada akhirnya pada kesimpulan bahwa itulah iblis begitu. Kan kita ini kan ya kalau berdasarkan dari sisi pengetahuan kan ya nggak secara bebas ya kita menafsirkan terus kita menjelaskan lalu kita menyimpulkan. Saya pikir secara dewasa berpikir dengan tidak cacat cara kita berlogika juga. Jadi bagaimana Bang Juma dapat referensi bahwa orang yang terkutuk di kayu salib itu adalah iblis begitu? Itu aja sih pertanyaan saya, nggak hanya fokus di sini, nggak fokus di yang lain-lain ya. Kalau udah dijawab nanti saya akan berhenti, saya turun. Oke. Yang Anda pertanyakan apa, Bang? Ya mengenai itu istilahnya kan tentu setiap bagian dari yang tertulis ini punya tujuan dan maksud. Ya, dari sisi si penulis juga, ini kan Paulus yang menulis, pasti dia juga punya tujuan, punya arti sebetulnya dari ayat ini. Nah, saya ingin tanyakan, ada nggak referensi dari yang lain yang sampai tadi Bang Juma menerjemahkan bahwa yang terkutuk itu adalah iblis begitu? Iya, jelas itu, Bang. Posisi kutuk ini kan bukan pada Tuhan. Posisi kutuk ini ada pada iblis. Coba Anda baca dengan seksama tuh. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen. Sebab ada tertulis. Dia mengutip orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Sebab terkutuklah orang yang digantung Tuhan di atas tiang salib. Coba Anda baca. Dikatakan gini, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti yang ada di Galatia 3 ini adalah Kristus yang dikutuk oleh Tuhan. Ya, betul. Nah, sekarang yang dikutuk oleh Tuhan ini apa? Iblis atau Tuhan? Tuhan mengutuk Tuhan atau Tuhan mengutuk iblis? Enggak, kita belum lari ke sana dulu. Kembali ya kan? Kepada makna teks. Ya, itu silakan. Yang saya bilang tadi, bahwa di dalam setiap teks itu kan, kalau contohnya kita menafsirkan tanpa kita melihat historis, maknanya yang jelas, itu kan menjadi logika cara berpikir yang cacat begitu. Cuman kalau saya lihat bahwa di dalam konteks ini kan jelas banget ya yang dimaksud oleh Paulus gitu, bahwa di sini dijelaskan bahwa ya kenapa sampai dia dikatakan terkutuk di atas kayu salib, atau terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu punya latar belakangnya dari belakang itu, bahwa dari ayat yang sebelumnya Paulus itu menjelaskan mengenai tentang ini hukum Taurat, bahwa tidak ada satupun yang lolos karena hukum Taurat gitu ya. Dan kita melihat bahwa Taurat itu kan, hukum Taurat itu tidak ada yang sempurna untuk menjalankannya. Kalau kita melihat dari sisi dari perspektif ya pandangan Paulus ini, nah manusia itu kan orang yang berdosa. Ya. Dan kenapa Yesus diutus oleh Allah
Nah, berkaitan dengan jalan keselamatan. Karena dari pandangan Taurat, kalau kita melihat bahwa di setiap penghapusan dosa itu ada korban, ada darah yang dicurahkan. Jadi, sebetulnya kalau kita kembali kepada konteks ayat ini, sebetulnya ya sangat jelas sih. Cuman ya saya tidak menyalahkan menafsirkannya seperti apa, ya punya masing-masing hak bebas ya. Cuman saya tadi melihat, loh kenapa berubah jadi iblis gitu. Kalau memang tidak memiliki makna ke sana, kenapa dikait-kaitkan ke sana begitu, Bang Juma? Oke, bagus. Boleh saya buktikan kalau itu adalah iblis? Ya coba buktikan aja. Kembali ke teks itu. Anda punya Bible di situ? Saya banyak di sini. Oke, silakan bantu saya. Buka 1 Korintus 12 nomor 3. Ya, silakan. Boleh Anda baca? Dikatakan karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sekarang Anda paham enggak narasi Paulus di sini? Tahu, paham. Apa maksudnya? Di sini bicara mengenai karunia roh. Nah, pada bisa saat tidak? Dengar dulu, biar saya jelasin. Saya dulu dong. Kan Anda sudah. Oh, ya, silakan. Bohong Anda kan sudah tadi barusan. Di sini dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Paulus mengatakan terkutuklah siapa di Galatia 3 ini? Yesus atau bukan? Paulus mengatakan tidak ada orang yang mampu berkata-kata oleh Roh Tuhan. Berarti Paulus mampu mengatakan roh apa yang ada dalam diri Paulus sampai dia bisa mengatakan terkutuklah Yesus? Jawab. Kata Paulus sendiri, inilah yang digambarkan Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Hanya orang yang dipenuhi roh iblis yang bisa mengatakan terkutuklah Yesus. Jadi siapa ini? Siapa ini yang ada di dalam Galatia 3:13 ini? Ini sudah pasti bukan Yesus ini. Karena tidak ada orang yang mampu berbicara terkutuklah Yesus. Karena Roh Tuhan. Halo Juma. Ya, sekarang Paulus ini berbicara berdasarkan Roh Tuhan atau bukan? Enggak, sudah belum ininya. Saya tanya dulu, Paulus menulis Galatia ini karena Roh Tuhan atau bukan? Hai, halo Juma. Ini dia menulis ini dengan Roh Tuhan. Oke. Kalau dengan Roh Tuhan tidak boleh berbicara mengatakan terkutuklah Yesus, tidak boleh. Betul. Ya, berarti bukan Yesus yang terkutuk, lalu siapa? Nah, itulah yang saya bilang tadi. Bang Juma udah selesai belum? Ya saya tanya, kalau Bang Yesus sabar, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus dengan Roh Tuhan. Anda mengatakan Paulus berbicara berdasarkan Roh Tuhan. Sedangkan kalau orang kepenuhan Roh Tuhan tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Paulus penuh dengan Roh Tuhan. Berarti Kristus yang dimaksud terkutuk ini bukan anak Maria. Lalu siapa? Siapa bang? Udah belum? Pertanyaan saya pura-pura. Udah belum? Enggak.
Ya udah, silakan. Anda paham enggak dalil? Anda paham kan? Di sini Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Sedangkan Anda mengakui Paulus menulis surat Galatia dengan Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Berarti ketika dia mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, berarti Kristus yang dimaksud bukan Yesus. Jadi kesimpulannya itu iblis gimana? Yang terkutuk. Kesimpulannya gimana? Iblis yang terkutuk. Iblis yang terkutuk. Iblis yang terkutuk ya. Yes, karena nggak mungkin Yesus berdasarkan 1 Korintus 12:3. Silakan. Boleh nggak saya menjelaskan bagian ayat ini? Silakan. Ya. Pertama-tama tadi dikatakan ya pada ayat yang ketiga itu, karena itu. Nah, kalau di dalam kalimat karena itu pasti ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa langsung masuk karena itu. Jadi ya, secara tiba-tiba narasi itu timbul gitu loh secara tiba-tiba. Karena kalau kita melihat bernarasikan ini dengan bahasa, maka ada persoalan di atasnya. Kenapa Paulus mengatakan itu? Makanya adalah karena itu, gitu kan? Aku mau meyakinkan kamu. Ya. Nah, apa persoalannya dari awal dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya mengetahui kebenarannya. Nah, di sini Bang Juma, ya, pada saat itu jemaat Korintus itu, ya mereka memiliki karunia-karunia roh, ya, dan salah satunya mereka itu bisa berbahasa lidah, ya, berbahasa lidah, ya. Lalu Paulus berkata, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir, ya, ditarik kepada berhala yang bisu, ya. Jadi artinya bahwa orang jemaat Korintus ini, mereka ini mudah, ya, percaya kepada berhala-berhala, ya. Tetapi di sini karena mereka memiliki karunia-karunia roh itu setelah mereka percaya kepada Yesus, maka Paulus pertegas bahwa berbeda dengan Allah yang sebelumnya kamu kenal, di mana kamu tertarik pada berhala-berhala yang bisu, ya, seperti menyembah patung, menyembah dewa-dewa, matahari, dan lain sebagainya. Katakan karena itu, aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, ya, dengan berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu adalah Tuhan selain dari apa? Roh Kudus. Nah, sebetulnya maknanya di sana. Jadi tidak berhenti kepada apa? Jadi ketika mereka diberikan bahasa lidah, ya, jadi bahasa yang mereka katakan yang dimaknai di situ itu bukan mengutuk Yesus, kata Paulus, tetapi itu adalah mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan itulah kesaksian dari roh itu. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Saya melihat Bang Juma menarasikannya tanpa memperhatikan teks dan juga Bang John izin saya. Pada saat itu. Kamu jualan apa ini? Melintir lidah tapi nggak nyampe. Nggak belibet narasinya. Dia berusaha, Bunda. Dia berusaha gimana caranya bisa nipu tapi iya, nggak bisa. Berbalik-balik. Tadi dibilang Paulus. Anda membaca dari nomor 1 dan seterusnya sia-sia. Karena narasi di data nomor 3-nya. Karena itu aku Paulus meyakinkan kamu. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Berarti ketika Anda mengakui Paulus penuh dengan Roh Tuhan,
lalu dia mengatakan Kristus terkutuk, berarti yang dimaksud Kristus di sini bukan Yesus anak Maria. Karena tidak ada orang yang dengan roh Tuhan bisa berkata demikian, tidak ada. Kecuali Paulus kerasukan setan menuduh kemana ke Yesus sebagai makhluk yang terkutuk, atau Paulus kerasukan setan dan melantik si setan sebagai penebus kutuk untuk orang Kristen. Jadi ini data tidak sampai kepada anak Maria, karena tidak ada orang yang bisa mengatakan anak Maria ini terkutuk karena bimbingan roh Tuhan, tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan aja memuliakan Yesus. Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Dia adalah orang yang dimuliakan sebelum dunia ada. Jadi yang sanggup mengatakan Yesus terkutuk hanya orang yang kerasukan setan. Paham sampai situ? Begitu cara menjelaskan. Jadi kalau Anda mau sampai kepada penjelasan yang maksimal tapi tidak menggunakan akal, Anda akan ditertawakan. Kemudian, dan mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ini fungsinya ilmu di sini. Ketika di sana ada kata Tuhan, itu kurios. Artinya apa? Tidak ada orang yang sanggup dari Bani Israel mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, junjungan, selain orang yang dibimbing oleh Elohim. Kenapa? Orang-orang yang tidak dibimbing oleh Elohim menuduh justru Yesus itu anak zina. Bani Israel yang sanggup menyebut Yesus sebagai junjungan, Mesias, kurios, hanya dia yang menerima ilham dari Elohim. Paham sampai situ ya? Belajar lagi. Jadi saudara, kembali kepada tema. Saya sudah membuktikan kepada saudara bahwa yang Kristus kutuk, yang terkutuk di atas salib ini jelas iblis. Karena kata 1 Korintus 12 nomor 3, Yesus tidak bisa disebut sebagai kutuk. Tidak bisa. Dibantah oleh Paulus sendiri. Ini yang disebut Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. 1 Korintus 12 nomor 3 mengatakan, sederhananya, tidak akan bisa orang menyebut Yesus itu terkutuk. Tidak bisa. Berarti yang disebut terkutuk ini siapa? Bukan Yesus, tapi siapa? Iblis. Tidak mungkin Yesus anak Maria terkutuk. Tidak mungkin, mustahil. Cuma paham nggak tadi yang saya bilang itu? Karena itu kalimat itu nggak muncul secara tiba-tiba di situ. Iya, sekarang tentang karunia-karunia roh. Keduanya, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui tentang kebenaran. Supaya saudara tahu tentang kebenaran. Bahwa tidak ada orang yang bisa berkata oleh karena roh Tuhan terkutuklah Yesus. Tak ada. Hanya roh setan yang mampu mempengaruhi manusia berkata terkutuklah Yesus. Hanya roh setan. Kalau roh Tuhan tidak mungkin. Apa alasannya Anda mengatakan Yesus terkutuk? Kalau roh Tuhan yang membimbing Anda, apa kira-kira kesalahan Yesus itu apa? Tak ada. Makanya Paulus mengatakan, tak ada oleh karena roh Tuhan, manusia sanggup berkata Yesus terkutuk. Nggak ada. Kenapa? Karena Yesus itu manusia mulia. Oleh karena itulah kemudian, yang terkutuk di atas salib menebus dosa Kristen itu adalah sibilisis iblis. Masih mau mutar lidah lagi? Data sudah sangat jelas. Enggak, Pak Juma itu, saya menghormati Pak Juma itu, ya, di dalam apa, ya, konteks, ya, pengajaran Al-Quran. Karena kok Al-Quran pula? Kalau Al-Quran itu yang dikutuk itu iblis. Ya. Sekarang kalau di Bible yang dikutuk itu iblis atau Tuhan, saudara? Di dalam konteks. Yang dikutuk di dalam Bible itu iblis atau Tuhan? Jawab. Ayo. Yang dikutuk di dalam kitab Anda itu Tuhan atau iblis? Kenapa mute saya? Yang disebut di dalam kitab Anda dikutuk itu Tuhan atau iblis?
Bang Juma paham nggak konteks Bang keimanan Cuma paham nggak konteks? Apalagi yang Anda ingin lilitkan di Anda itu apalagi? Suaranya jadi perempuan jadi ngejawab Apalagi Anda mau menipu apalagi? Konteks apa lagi? Subteks maksudnya, subteks. Cuma itu jangan ngeyel gitu. Dalil 1 Korintus 12:3 itu loh. Tidak ada orang karena bimbingan roh Tuhan mampu berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan seenaknya Alkitab itu gitu loh. Udah kau turun. Kau ke gereja sana. Kau main gaplek sama pendetamu sama turun. Hus, pergilah setan. Nah gitu, bagus. Ayo, setan yang lain masih ada nggak? Melintir sana sini. Apa lu pikir lu bisa lolos dari Bang Suma? Tak bisa. Ada lagi? Saya lawanmu, Suma. Silakan. Tadi juga begitu yang satu. Saya lawanmu, yang lain diam. Ujungnya apa? Bohong, dusta. Melilit lidah aja. Saya tanya dulu. Oke. Jangan dulu. Begini. Jangan dulu kau bertanya. Jangan. Al-Quran saya mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Kitabnya Yahudi pun mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Al-Quran saya mengatakan yang terkutuk itu... Kau sudah terlalu banyak ngomong, Suma. Kitabnya Yahudi mengatakan yang terkutuk itu juga iblis. Di Kristen lah baru disebut Tuhan itu terkutuk. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang, yang menduduki posisi terkutuk, iblis atau Tuhan? Jawab. Tidak dari tadi dijelaskan itu. Saya justru mau bertanya sama kau. Jawab. Kalau kau hebat, kau jawab. Sudah dijelaskan tadi sama teman-teman saya sebelumnya. Saya tidak butuh tipu-tipuan. Itu penipu. Teman-teman kami itu penipu semua. Saya tanya, yang menduduki posisi terkutuk ini saya mau dan membahas dikutuk, yang lain. Iblis atau Tuhan? Jawab. Konsep ketuhanan. Percuma kau bahas yang lain kalau ternyata kau menyembah iblis. Percuma. Silakan kau jawab. Beginilah caranya orang Islam ya. Kok jadi orang Islam pula yang kau salahkan? Kau yang menyembah iblis sedang terkutuk, kami yang salah. Pertanyaan sederhana. Yang wawasannya sempit. Saya lawanmu. Pertanyaan sederhana. Posisi kutuk ada pada diri Tuhan atau ada pada diri iblis? Jawab. Kau takut. Kau takut kan membahas yang lain? Kau takut. Posisi kutuk itu ada pada posisi Tuhan atau ada pada posisi iblis? Jawab. Kami takut sama orang gila yang ngerti bahasa Indonesia. Takut kami, Bang. Ganti pemain. Mau lari pindah tema. Kita boleh bahas dua arah. Tuhannya umat Islam yang terkutuk atau Tuhannya Kristen. Itu. Jawab dulu. Habis itu di dalam kitabmu juga dikatakan bahwa ini terkutuk. Jelaskan. Saya kan sudah menarasikan untuk memancing Anda membawa kepada Quran. Saya katakan dalam Al-Quran, Tuhan itu maha mulia. Di dalam kitabnya Yahudi, Tuhan itu maha mulia. Hanya di Kristen, Tuhannya terkutuk. Itu artinya saya mengajak Anda untuk masuk ke dalam ranah Al-Quran. Tunjukkan di mana Tuhan kami disebut terkutuk. Di mana Tuhannya Yahudi disebut terkutuk. Sedangkan saya menunjukkan data. Iblislah yang terkutuk. Baik di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Tapi Kristen muncul melalui Paulus. Mengajarkan Kristen menyembah. Sudah 2000 tahun lebih menyembah sosok terkutuk ini. Maka muncul pertanyaan. Kedudukan kutuk itu ada pada hakikat Tuhan atau pada pribadi iblis. Itu pertanyaan sederhana. Supaya Anda tahu selama ini siapa yang Anda sembah. Bang Kristen menyembah. Boleh bicara? Ya, silakan saudara, silakan. Bang Nias ini Muslim apa Kristen, Bang? Nias. Dimut ya? Muslim Kristen, Bang? Kristen Pak Edi. Oh, Kristen. Ya, naik kan. Udah 3 kali saya jauh kali. Suaranya jauh kali. Deketin. Halo, tes.
Ya, Kristen. Jauh-jauh, suaranya mendem. Deketin. Kristen. Saya Kristen. Silakan Bang. Halo. Silakan tanggapi. Halo. Ya, suaranya kedengaran nggak nih? Iya, kedengaran. Halo. Iya. Saya nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. Ini saya cuma mau jelasin aja kalau sebetulnya isi Alkitab itu ya, ini khusus Bang Juman ya. Isi Alkitab itu kita tidak semuanya itu bisa kita pahami secara harafiah sebetulnya Bang Juman. Jadi sementara yang narasi yang abang bawa itu pemahaman abang secara harafiah, sementara ayat itu tidak menuju kepada pemahaman harafiah yang abang maksud, seperti yang abang maksud. Coba Anda jelaskan. Jadi kata saya paham maksud di sini yang ditunjukkan kepada Yesus Kristus itu tidaklah bisa dipahami secara harafiah, yang artinya bahwa secara nyata, secara tertulis sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Tidak secara harafiah kita bisa menjelaskan hal itu atau memahami hal itu, tetapi di dalam ayat itu mengandung makna teologis atau makna ada ungkapan yang tersembunyi yang mau dijelaskan kepada kita. Jadi kita tidak bisa menjelaskannya secara harafiah gitu. Ya, silakan Anda jelaskan. Saya jadi pendengar setia, tapi hati-hati serangan balik saya ya. Silakan, saya kasih Anda waktu 5 menit. Jelaskan apa yang tersirat di dalam data Galatia 3:13 itu. Silakan. Oke, baik. Jadi kan sebelum kita membahas terlebih dahulu atau terlalu dalam hal itu, kita kan perlu memahami dulu nih. Kenapa Yesus itu disalib? Yesus itu disalib adalah untuk menebus dosa manusia, karena manusia ini yang seharusnya disalib karena kutukan atas perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan karena melanggar hukum Taurat. Yang artinya bahwa harusnya orang-orang yang berdosa yang melanggar hukum Taurat inilah yang disalib di atas kayu salib sehingga mereka terkutuk. Lalu Yesus yang menggantikan manusia yang berdosa ini untuk mengambil bagian atau menggantikan manusia yang berdosa ini sehingga ia disalib, supaya orang-orang yang percaya kepada dia itu tidak disalib atau tidak mengalami hukuman dari pelanggaran mereka terhadap Tuhan gitu. Sehingga Yesus sendiri yang mengambil kutukan itu. Nah, jadi pemahamannya bukan berarti Yesus di sini adalah bagian dari yang terkutuk atau Yesus terkutuk di sini atau Tuhan terkutuk. Tidak begitu pemahamannya Bang Juma. Tidak begitu. Ya. Jadi artinya bahwa Yesus di sini mau menggantikan manusia yang berdosa yang harusnya yang dikutuk di atas kayu salib, tetapi Yesus sendiri yang menggantikannya. Nah, jadi pemahamannya bukan berarti karena Yesus sudah disalib lalu karena ada tulisan bahwa terkutuklah orang yang di atas kayu salib lalu Yesus ikut terkutuk, bukan begitu pemahamannya Bang Juma. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk, maka jelas pemahaman Bang Juma secara harafiah, secara tertulis gitu. Tetapi di situ tidak bisa dipahami secara harafiah seperti itu Bang Juma. Jadi ada makna teologisnya, ada makna yang tersirat di dalam ayat itu. Jadi sekian aja sih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke. Iya, oke. Dengarkan kata saya per kata supaya Anda paham. Kalau Yesus tidak mengambil bagian dari kutuk ini, Bang Nias yang dikutuk. Betul? Nah, betul kan? Nah, tepuk tangan dulu. Kalau Yesus tidak menjadi kutuk di situ, maka yang dikutuk itu adalah saudara Nias. Kenapa Nias dikutuk? Karena Nias melakukan dosa. Kenapa Nias melakukan dosa? Karena ajakan iblis, betul? Iya, betul. Betul. Oke. Berarti ketika Bang Nias ini yang dikutuk, itu sama dengan Tuhan sedang mengutuk iblis. Atau Tuhan sedang mengutuk pengikut-pengikut iblis. Nah,
pengikut iblis ini dibebaskan dari kutukan oleh karena Yesus yang mengambil kutuk tersebut. Betul? Ya, betul, betul. Berarti yang iblis sekarang ini Anda atau Yesus? Pertanyaannya jadi begitu Bang Juma. Jadi nggak nyambung dong. Anda tadi dikutuk karena perilaku iblis yang mempengaruhi Anda, bukan? Iya, katanya. Iya. Betul? Ya, betul. Nah, sekarang kutuk itu terlepas dari Anda, dialihkan ke Yesus. Berarti kutuk yang dikarenakan iblis itu ada pada diri Yesus. Betul? Bukan begitu pemahamannya, Bang Juma. Udah, bukan begitu pemahamannya, sorry. Lalu coba mau motong pembahasan ini. Jadi coba silakan. Bagaimana cara pemahamannya? Bukankah Yesus itu pengganti? Iya, memang betul. Yesus itu pengganti kutukan manusia yang melanggar. Harusnya Anda yang dikutuk, tetapi karena Anda dibebaskan, maka yang dikutuk siapa? Yesus. Yesus. Berarti yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau bukan? Bukan begitu pemahamannya, bukan begitu pemahamannya. Sekarang kalau Anda yang sabar, sekarang kalau Anda yang digantung di salib dengan cara terkutuk, pertanyaan saya, Anda yang digantung di salib ini terkutuk atau tidak? Ya, betul. Emang ada terkutuk. Nah, sekarang kalau hal itu diserahkan kepada Yesus, maka yang terkutuk siapa? Yesus atau bukan? Tidak, bukan begitu pemahamannya. Bukan karena Yesus di atas kayu salib, lalu kita memahaminya bahwa Yesus terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk? Lalu siapa yang terkutuk? Inilah tadi yang saya bilang bahwa yang terkutuk kalau bukan Yesus? Pemahaman atau pembahasan secara harafiah, Bang Juma. Jadi kita sekarang kalau bukan Yesus yang terkutuk, lalu siapa? Hal itu secara harafiah, tetapi di situ kan ada makna tersembunyi yang saya bilang tadi. Justru maknanya ini yang kita sedang gali, kawan. Ini maknanya yang sedang kita gali. Kalau bukan Yesus yang terkutuk di situ, lalu siapa? Kalau gini Bang Juma, kalau manusia yang digantung di atas kayu salib, kalau bukan Yesus, maka ya betul, maka terkutuk. Kalau Yesus yang disalib tidak terkutuk. Bukan begitu. Dengarkan dulu lah, dengarkan. Lilit terus, lilit. Jadi begini Bang Juma, bukan apa ya? Jadi kalau misalkan manusia yang digantung di atas kayu salib, maka tepat kalau kita mengatakan bahwa manusia itulah yang terkutuk yang di atas kayu salib. Tapi karena Yesus, maka yang terkutuk siapa? Ini karena Yesus, maka yang terkutuk. Maka pemahamannya bukan berarti bahwa Yesus itu adalah yang terkutuk. Lalu siapa? Atau yang artinya bahwa Tuhan yang terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk? Siapa? Ya, kalau harusnya kalau orang yang berdosa yang diganti. Kan sudah tadi sudah dibebaskan katanya. Maka kan pemahaman kita adalah jelas. Apa itu? Yang terkutuk itu adalah manusia yang digantung, tetapi karena ini Yesus tidaklah tepat kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu yang terkutuk. Maka dari itu Anda sedang membantu saya. Yesus itu tidak terkutuk, yang terkutuk itu iblis. La haula wala quwata illa billah. Anda enggak tega kan mengatakan Yesus terkutuk, enggak tega kan? Maka Kristuslah yang terkutuk itu. Itulah setan. Tadi Paulus sendiri yang mengatakan 1 Korintus 12. Tidak akan mungkin orang mampu berbicara kalau karena Tuhan dia berkatakan Yesus terkutuk. Enggak mungkin. Mustahil. Karena Yesus itu orang suci. Maka yang terkutuk di atas salib ini adalah si bilis. Itulah yang kamu sembah. Iya, jadi pada intinya Bang Juma, pada intinya bahwa kita tidak bisa menyebut bahwa Yesus atau Tuhan yang terkutuk di atas kayu salib. Tidak, pemahamannya bukan seperti itu Bang. Lalu siapa kalau begitu? Tidak ada pertanyaan
pertanyaan siapa? Maksudnya tidak nyambung loh kalau kita mengatakan berarti siapa yang terkutuk di sini ataukah Yesus itu terkutuk. Jadi kan tidak nyambung itu Bang Juma. Inilah bukti bahwa konsep salib itu tidak masuk akal. Yang punya konsep aja nggak ngakui, teman-teman. Yang punya konsep aja nggak ngaku gitu loh. Bukan nggak mengakui Bang Juma. Lalu yang mati tergantung tersalib terkutuk ini siapa, Cak Ayu? Hei, yang digantung terkutuk ini siapa? Yesus bukan, Anda bukan, lalu siapa? Masa malu? Nggak mungkin, masa ya kita kembali lagi pada pembahasan yang tadi. Iya, lalu siapa yang terkutuk ini? Lalu siapa yang terkutuk ini? Bukan Anda, bukan juga Yesus, lalu siapa? Ayo. Kan sudah saya jelaskan ya. Iya, apa? Siapa? Ketika Yesus yang digantung di atas kayu salib, maka tidaklah tepat untuk kita memunculkan pertanyaan siapa yang terkutuk di atas Tapi kayu salib. faktanya ada yang digantung terkutuk. Itu siapa? Siapa itu? Kamu sendiri menolak salib. Boleh turun kalau sudah nggak sanggup. Kita naik ini yang saya tekankan sebetulnya tidak ada pertanyaan yang tidak ada pertanyaan. Kami ini orang waras loh. Kami ini waras loh. Kami waras. Yesus Kristus sekarang saya tanya. Yang terkutuk. Sekarang saya tanya sama saudara. Ada pertanyaan yang relevan loh. Sekarang saya tanya. Ada tidak sosok yang digantung di salib? Ada atau tidak ada? Ada tidak? Ada. Terkutuk tidak sosok itu? Terkutuk tidak dia? Tidak. Itulah yang saya bilang. Kenapa Anda bisa mengatakan tidak terkutuk? Kenapa? Apa dasar Anda? Sedangkan dalilnya terkutuklah Kristus karena Kristen. Kenapa Anda mengatakan tidak? Berarti Anda membela Islam. Karena dia adalah Yesus Kristus yang Tuhan itu sendiri, sehingga kita tidak oleh bisa karena mengatakan itulah dia itu yang dikutuk ini bukan dia, tapi siapa? Kembali siapa lagi saya bilang Mbak Juma, tidak ada siapa yang pertanyaan dikutuk? seperti itu. Tidak ada pertanyaan siapa yang dikutuk. Saha yang dikutuk, saha. Saha yang dikutuk. Meow. Udah kau saudaraku, Anda tidak bisa, Anda nggak sanggup memang. Karena kenapa? Yang dikutuk itu iblis. Anda mau mengatakan Yesus nggak tega kan? Karena Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Anda ingin mengatakan Tuhan lebih tidak masuk akal lagi. Satu-satunya kandidat hanya iblis. Selamat datang pada kebenaran. 2000 tahun iblis disembah oleh Oten. Bang Juma, justru karena konsep kita orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itulah dia menanggung kutuk. Kita tidak bisa menanyakan atau mengatakan bahwa yang terkutuk itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Makanya Yesus atau Tuhan itu terkutuk. Makanya tidak bagusnya logika, kau tampar Paulus pakai sendal jepit. Makanya karena tadi dia saya sudah bilang tidak ada pertanyaan seperti itu, atau tidak ada pemahaman seperti itu, seperti yang saudara yang pahami. mati di atas tiang salib karena dosa kaliteng. Kau tampar sandal mulutnya Paulus itu yang sudah memfitnah Paulus Yesus. Tampar dia. Tampar bang. Kasih masuk karbit di mulutnya, habis itu goncang kepalanya Paulus sampai meledak itu karbit di mulut. Dia telah memfitnah Allah, dia telah memfitnah Tuhan, dia telah memfitnah Nabi Isa, dia telah memfitnah Yesus. Tapi sebenarnya yang bodoh itu, yang dongok dan bahlul itu kalian. Tertulis loh kitab saudara. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya yang jelaskan. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Anda mau ingkar terhadap dalil? Oh nggak bisa. Lebih baik Anda masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena hanya dengan Islamlah kemudian Yesus disucikan dari penyaliban dan dari kutukan. Syukran. Gimana? Mau kemana ente? Mau Anda bakar itu Bible? Silakan. Karena Bible lah yang mengatakan kami tahu
bahwa ada tuduhan kepada Kristus terkutuk, kepada Yesus terkutuk dari Bible. Bible yang memberitakan itu. Galatia 3 nomor 13. Nah, Kristus telah menebus kita. Bang Juma. Apalagi? Halo. Halo juga. Sekarang kalau saya bertanya nih, kalau saya boleh bertanya nih. Boleh. Silakan. Kalau menurut pemahaman Bang Juma sendiri dalam konsep hal ini, dalam pembahasan hal ini, menurut Bang Juma, yang dikutuk itu siapa? Iblis. Kenapa? Karena dialah yang menyebabkan Adam dan anak cucunya jatuh ke dalam dosa. Oke? Berarti Yesus adalah iblis, maksudnya gitu. Itu bukan Yesus. Makanya dikatakan Yesus, sabar. Kan gitu. Bukan Yesus, tetapi Kristus. Berarti iblis itu Yesus. Bukan. Yang digantung di salib itu bukan Yesus. Siapa yang dikutuk di sini? Kristus. Kristus yang iblis. dikutuk. Berarti yang disalib ini Yesus itu adalah iblis. Kan tidak nyambung Bang Juma. Makanya nyambung tadi saya bilang dong. tidak ada pertanyaan, tidak ada konsep seperti itu. Nyambung. Karena bukan Yesus anak Maria yang disalib. Sekarang saya bertanya, yang dikutuk itu siapa? Bang Juma bilang iblis. Berarti Yesus itu iblis dong. Kan tidak nyambung kan? Kamu yang nggak nyambung. Saya kan tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Saya katakan yang disalib itu Yudas. Kan Bang Juma bertanya, yang disalib Yesus, yang terkutuk itu siapa? Iya kan? Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yang digantung di atas kayu salib siapa? Yesus. Saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Apa perlu saya kasih kau dedak, kau makan 1 kilo supaya kau paham? Saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesusku. Yang disalib itu Kristusmu, si Yudas iblis itu. Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengatakan Yudas adalah setan, iblis. Paham sampai situ? Hah? Otak kecil. Halo. Berarti tidak pantas Bang Juma, tidak pantas dibahas hal ini. Orang konsepnya aja di Bang Juma yang disalib adalah Yudas, sementara di kami Oke, saya tanya sama saudara. Oke, baik. Kalau begitu. Oke, baik, saudara, baik. Yuk, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang mana yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Dari ayat mana? Dari ayat Kapompong. Ayat Kapompong bab 7 nomor 247. Enggak, serius. Dari ayat ini tadi. Kristen tapi tidak ngerti. Sudah ngambil kitabnya Yahudi, tidak paham pula. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang makan suap Yudas atau Yesus? Baik, pertanyaan saya sekarang, ayat itu ditunjukkan atau dimaksudkan kepada siapa? Yesus berkata, Yesus berkata. Enggak, itu di konsep Ulangan itu Bang Juma harus. Kalau gitu kenapa Paulus ngutip Ulangan? Halo. Bang kenapa Juma kan mengutip konsep Ulangan, kitab Ulangan. Terus kenapa Paulus mengutip Ulangan? Saya jelaskan. Kenapa Paulus mengutip Ulangan kalau gitu? Untuk Yesus, untuk Kristus. Kenapa saya nggak boleh? Makanya kalau Bang Paulus Juma, boleh mengutip Ulangan untuk Yesus, saya nggak boleh mengutip Ulangan untuk Yesus, gitu. Bang Juma kan mengambil ayat dari Perjanjian Lama, dari Ulangan. Makanya saya bertanya. Paulus juga mengambil dari Ulangan. Ayat itu dimaksudkan untuk siapa? Saudara ini kalau Anda berfungsi, saya diskusi dengan Robert susah. Anda turun istirahat dulu, Bang Nias, Anda istirahat, Anda di bawah. Sesekali Anda mau coli pakai rinso juga boleh. Ya, jangan dulu naik ke sini. Berat di sini materinya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Halo, boleh saya jelaskan? Terima kasih Saudara Cahya. Iya, silakan. Anda mengaburkan. Silakan. Oke, Galatia ayat 13 itu yang tersalib itu adalah fisiknya Tuhan Yesus, bukan Yesusnya ya. Mati meja. Iya. Oke. Di dalam konsep teologi Kristen,